Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita kupas tuntas soal wawancara kerja. Iya, momen yang krusial banget ya. Betul. Sumber kita kali ini dari buku How to Win Any Negotiation. Nah, kita mau fokus gali strategi negosiasi khusus buat wawancara ini. Sip. Tujuannya jelas sih. Kita mau bantu Anda biar nggak cuma sekedar diterima kerja. Tapi juga dapat penawaran yang oke, yang sesuai nilai Anda gitu ya. Persis. Biar punya posisi tawar yang kuat pas keluar ruangan wawancara. Menarik, oke. Kita mulai dari dasar dulu nih. Soal membangun kekuatan atau power generators istilah di bukunya. Ini soal punya plan B ya, opsi lain. Betul banget. Kalau Anda punya alternatif, entah tawaran lain atau sekedar peluang lain yang lagi dijajaki, itu secara psikologis ngaruh loh. Ngaruh gimana tuh? Ini penting, rasa pede itu kelihatan banget sama pewawancara. Oh iya, bener juga. Mereka bisa ngerasain kalau kita nggak desperate gitu ya. Nah, itu dia. Kepercayaan diri itu salah satu yang paling dicari. Oke, fondasi kuat, PD udah ada. Terus pas wawancaranya gimana? Ada konsep loop in, melibatkan diri. Maksudnya biar nggak kayak kita ceramah sendirian. Tepat. Wawancara itu harusnya dialog, jangan monolog. Targetnya ya kira-kira Anda ngomong 60%, pewawancara 40%. Jadi kita juga harus aktif nanya gitu. Banget. Ajukan pertanyaan cerdas. Bukan cuma nanya info dasar, tapi pertanyaan yang nunjukin Anda mikir strategis soal posisi itu, soal perusahaannya. Sesuatu yang mungkin bikin mereka lihat Anda dari sudut pandang baru. Jadi sekalian nunjukin cara pikir kita ya, bukan cuma nyari info. Iya, itu nunjukin inisiatif. Nah, terus ada lagi nih, teknik yang lebih halus, mirroring, mencerminkan. Oh, ini yang soal menyamakan bahasa tubuh atau nada suara secara halus itu kan, biar kayak ada koneksi gitu. Betul. Secara nggak sadar, orang kan lebih suka sama yang mirip dia. Jadi, coba perhatikan, terus sesuaikan dikit-dikit gaya bicara, nada, atau bahasa tubuhnya. Tapi nggak bahaya tuh, kelihatan dibuat-buat atau niru banget. Nah, itu risikonya kalau kaku atau lebay. Kuncinya di halus dan natural, bukan niru plek. Tujuannya cuma bangun report biar ngobrolnya enak aja. Kayak sinyal kita nyambung nih. Oke, jadi buat bangun jembatan komunikasi ya, bukan manipulasi. Ini nyambung juga nih sama poin fit in, menyesuaikan diri. Katanya kualifikasi aja nggak cukup kalau nggak klik sama budaya perusahaan. Sering banget ini jadi penentu akhir loh. Makanya, riset dulu budaya perusahaannya gimana sebelum wawancara. Mereka formal banget, santai kayak startup. Korporat. Terus kita sesuaikan gaya kita gitu. Iya, cara pakaian, cara ngomong, biar kelihatan, wah anak ini kayaknya cocok nih di sini. Kesan pas itu kuat banget efeknya. Paham. Nah ini ada yang krusial lagi, menjawab pertanyaan besar tak terucap. Maksudnya apa nih? Pertanyaan yang nggak ditanyain langsung. Intinya, ada dua hal besar di kepala pewawancara, meski nggak selalu ditanya langsung. Pertama, kontribusi spesifik kamu nanti apa sih buat bottom line perusahaan? Nambah untung, bikin efisien. Oke, kontribusi nyata ya. Terus yang kedua? Kedua, gimana caranya kamu bisa ngasih nilai balik yang lebih gede dari gaji yang mereka kasih ke kamu? Investasi mereka ke kamu itu balik modal plus untung nggak? Wah berat juga ya jawabnya kalau nggak ditanya, gimana caranya? Lewat contoh nyata dari pengalaman Anda. Ceritain proyek sukses, penghematan biaya yang pernah Anda lakukan, ide inovatif yang jalan. Tunjukin secara implisit. Oke, jadi proaktif nunjukin value kita, sip. Nah, wawancara udah mau selesai nih. Gimana cara close the deal yang efektif? Jangan biarin endingnya gantung. Ambil inisiatif sedikit. Rangkum lagi, singkat aja. 2-3 kualifikasi utama Anda yang paling pas sama kebutuhan posisi itu. Terus? Tunjukin lagi antusiasme Anda. Dan yang penting, tanya dengan sopan tapi jelas. Langkah selanjutnya apa nih dalam proses ini? Kapan kira-kira ada kabar? Ini nunjukin keseriusan. Oke, jadi kita yang pegang kendali di akhir ya. Ada juga strategi membangun jembatan peluang. Ini pas pewawancara jelasin job desk, kita langsung sambungin gitu. Persis. Dengerin baik-baik pas mereka jelasin tanggung jawab. Begitu ada celah, sambungin langsung. Oh, soal tanggung jawab X, itu saya pernah tuh di proyek Y berhasil. Biar relevan dan kontekstual gitu ya. Iya. Termasuk pas jawab pertanyaan klasik. Ceritain dong kerjaan terakhir. Fokus ke aspek yang paling relevan buat posisi baru yang Anda lamar ini. Jangan ngalor ngidul. Siap. Nah, terakhir nih, biar kita lolos seleksi masuk daftar pilihan, ada beberapa jebakan yang harus dihindari katanya. Apa aja tuh? Ada beberapa nih. Pertama, soal nilai diri.
Jangan pernah nawarin diri jadi pilihan murah. Atau kelihatan putus asa banget butuh kerjaan. Oke, jaga harga diri ya. Terus? Jangan minta maaf berlebihan kalau ada kekurangan. Kalau ada isu di CV, misal jeda kerja, jelasin aja sebabnya. Jangan kayak membela diri. Terus kalau ditanya kelemahan, kasih jawaban standar aja yang nggak fatal. Paham. Terus ada lagi soal komunikasi dan persiapan. Iya, jangan hafalin jawaban plek ke plek-plek, nanti kaku banget. Latih poin-poin kuncinya aja, simulasi wawancara kalau perlu. Terus, hindari curhat masalah pribadi, tetap profesional. Soal penampilan dan bahasa tubuh. Itu penting buat kesan pertama. Baju rapi, bersih, pas, itu nambah pede juga. Bahasa tubuh jangan kelihatan defensif, gelisah, atau nggak nyaman. Santai, tapi tetap waspada. Ada peringatan lagi? Hati-hati kalau pewawancaranya ramah banget. Mereka kan profesional, tujuannya biar Anda rileks dan lebih terbuka. Jangan sampai lengah, tetap fokus sama tujuan Anda. Apalagi pas udah mau akhir wawancara. Oke, sip. Jadi kalau dirangkum, singkat nih ya, siapin opsi biar punya daya tawar, bikin wawancara jadi dialog, sesuaikan diri sama budaya, jawab pertanyaan kunci yang nggak terucap itu, dan hindari kesalahan-kesalahan umum tadi. Betul. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda, selain mikirin apa yang bisa Anda lakukan buat mereka, coba pikirin juga gimana caranya Anda bisa secara halus nunjukin siapa Anda nanti sebagai rekan kerja. Seseorang yang nggak cuma bisa kerja, tapi juga asik diajak kerjasama, bisa diandalkan. Jadi nunjukin kepribadian juga ya selama wawancara itu? Iya, itu bisa jadi nilai tambah yang nggak terduga. Mikirin ini bisa ngasih dimensi lain buat persiapan Anda.